Bacaan pada hari ini terambil dari Yohanes 21, terbaca ayat yang pertama sampai dengan yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Yebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa ia adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jalan itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidakkah di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua,
engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau hendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom Bapak dan Ibu. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Iya. Saya tadi sempat bertanya-tanya, Bapak Ibu yang enggal, Pak sudah menurut saya Pak. Ini Pak atau iya, nggak pernah ketemu saya. Makanya saya tanya, Pak, dia padahal itu panggil sih nanti kita pernah kali belum. Ya, Bapak dan Ibu dikasih Tuhan, mingguan ini adalah minggu Paskah ketiga. Minggu Paskah ketiga, di mana Tuhan Yesus sudah ketiga kalinya menampakkan diri kepada murid-muridnya. Di dalam bacaan kita tadi kita bisa merasakan Bapak dan Ibu bagaimana sakitnya, bagaimana bilangannya perasaan hati itu ketika kita ditinggal seseorang yang dikasih, ketika kita ditinggal seorang yang kita cintai, bagaimana perasaan? Ayo coba. Ketika kita ditinggal sang kekasih, apalagi pergi untuk selama-lamanya, gimana perasaan? Sakit? Sedih? Ayo gimana kira-kira? Sedih dong. Ketika kita ditinggal orang tua kita pulang ke pangkuan Bapa di surga, bagaimana perasaan? Sedih? Iya. Seperti tidak ada. Saya juga pernah merasakan hal itu Bapak dan Ibu. Jangankan ditinggal pulang ke pangkuan Bapak. Saya pernah ditinggal istri saya pulang Kalimantan 2 minggu saja. Mangan kan enak, sepeda motoran kucing, glundang, merene guling, pelak-pelak jawabnya. Sepertinya nggak ada semangat di dalam hidup ini, karena ditinggal orang yang kita cintai pergi. Itu juga yang dirasakan para murid Tuhan Yesus, Bapak dan Ibu. Para murid kala itu membanggakan Tuhan Yesus. Para murid kala itu mengharapkan bahwa Yesus menjadi seseorang yang super kuat, yang tidak akan pernah bisa mati, apalagi ditangkap dan disalibkan. Para murid mengharapkan itu. Para murid mengira bahwa Yesus itu tidak akan pernah bisa ditangkap dan diadili. Para murid senantiasa mengharapkan bahwa Yesus itu orang yang super dan bisa menyelesaikan segala persoalan di dunia ini dengan tangan besinya. Akan tetapi saudara kasih Tuhan, ternyata harapan para murid itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Toh kenyataannya Yesus ditangkap, disalibkan, dan dia menyerahkan nyawanya di atas bukit Golgota. Melihat pemandangan yang seperti itu, saudara yang dikasih Tuhan, murid-murid itu shock. Murid-murid itu sedih, sehingga dia seperti kehilangan arah. Dan pada akhirnya Bapak dan Ibu yang dulunya sebagai penjala ikan seperti Simon Petrus, yang dulunya sudah kebiasaannya sehari-hari menjala ikan, dia berkumpul dengan komunitasnya, murid-murid yang juga suka menjalankan untuk menghilangkan rasa jenuhnya, untuk menghilangkan rasa gundah gulana karena ditinggal sang guru. Akhirnya dia berkata, udahlah, aku tak carikan aja. Kalau semua Petrus kepada yang lain berkumpul di tepi pantai,
di tepi danau Tiberias, dia berkata pada teman-temannya, oke lah, daripada jenuh seperti tidak berpengharapan, saya akan menangkap ikan. Begitu juga dengan yang lain, oke, saya juga ikut menangkap ikan. Setelah mereka menangkap ikan di tepi danau Tiberias, kalau kita baca di dalam bacaan ini, dia tidak jauh-jauh amat dari tepi pantai, Bapak dan Ibu. Hanya kurang lebih dalam bacaan kita ini sekitar 200 hasta. Mungkin ya belum terlalu dalam gitu ya. Kecuali kalau di tengah danau, mungkin dalam sekali. Ini masih sekitar 200 hasta. Kalau dalam perhitungan Indonesia, satu hasta ini kalau sesuai catatan saya akan coba bingung cari hasta ini banyak apa. Jadi satu hasta ini hanya 45,72 cm. Kalau 200 hasta berarti kurang lebih sekitar nggak sampai 100 meter dari tepi pantai. Berarti dangkal. Begitu. Dia mencari ikan semalaman, jalan ditebar di kiri, jalan ditebar di kanan, jalan ditebar di depan, jalan ditebar di belakang. Pada akhirnya murid-murid ini nggak tahu apa-apa, karena dia kehilangan harapan. Dia berpikir bahwa Yesus tidak menyertainya. Dia berpikir bahwa Yesus sudah tidak menemaninya. Sehingga apa yang dikerjakan oleh murid-murid, apa yang dilakukan oleh murid-murid senantiasa hampa, karena merasa tidak disertai Tuhan. Semalam Bapak dan Ibu mencari, kita bisa bayangkan. Kalau kita bekerja semalam tidak dapat apa-apa, dan kita akan gundah-gundah. Akan tetapi murid-murid tidak tahu bahwa sebetulnya yang dikerjakan murid-murid itu senantiasa dipantau oleh Tuhan Yesus, dipantau oleh Yesus. Sehingga karena itu murid-murid Tuhan Yesus berdiri di tepi pantai, dan murid-murid jauh kurang lebih 200 hasta di sana. Yesus berteriak kepada itu, hai murid-muridku, hai apa ada ikan di sana? Yesus berteriak. Mungkin karena hanya 100 meter kurang lebih, murid juga berteriak, tidak ada ikan. Setelah berteriak dan ada jawaban bahwa tidak ada ikan, Yesus berkata, tebarkanlah jalanmu di sisi kanan perahu. Para murid tidak bertanya siapakah engkau yang menyuruh aku menebarkan jalan, tidak bertanya itu Bapak dan Ibu. Para murid langsung saja menuruti perintah itu, tebarkan jalanmu dan jalan ditebarkan di sisi kanan. Apa yang mereka lakukan? Ketika jalan ditebarkan di sisi kanan, peok. Dia tidak nanya siapa yang berdiri di pinggir pantai. Tidak nanya. Mereka belum tahu kalau itu Tuhan. Ketika ditebarkan, ditarik, ikannya banyak, dapat. Ada salah satu murid melihat itu Tuhan. Mereka juga tidak bertanya lagi karena dia yakin bahwa itu memang Tuhan. Ikan besar dapat Bapak dan Ibu. Berapa tadi jumlah ikannya Pak Heri? Kurang lebih berapa tadi? 150. Ikan yang ditebar 150 besar-besar. Kalau kita pikir kalau satu ekor ikan ini kurang lebih 1,5 kilo, kalau 150 ekor berapa kita? Berarti banyak. Iya. Kenapa kok dapat ikan banyak? Karena murid-murid ini menuruti perintah siapa yang memerintah, tidak bertanya karena dia punya keyakinan, sehingga yang dikerjakan mendapatkan hasil. Begitu juga dengan kita Bapak dan Ibu. Ketika kita mendengar perintah Yesus, lakukan itu dan kita lakukan, hasilnya luar biasa. Akan tetapi ketika kita tidak mendengarkan perintah Yesus dan kita lakukan semau kita, hasilnya beda. Coba kalian percaya. Selesaikan persoalan sesuai dengan hati dan keinginan kita pribadi. Jangan mengandalkan Tuhan. Mungkin persoalan itu semakin berat menekan. Tetapi ketika kita menyelesaikan persoalan, percaya dan mengandalkan Tuhan, kita akan bisa menyelesaikan dengan baik. Ini adalah suatu
ini sangat berharga bagi kita. Karena Yesus telah bangkit. Yesus bangkit untuk menyelamatkan saudara dan saya. Inilah makna yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Paskah juga bukan berarti hanya euforia Paskah, membagi-bagikan telur Paskah begitu yang dicat kuning, hijau, merah dan lain sebagainya. Bukan itu saja. Paskah itu juga bukan hari raya rutinitas yang kita lakukan setiap tahun. Bukan seperti itu saja. Akan tetapi mengandung suatu makna yang teramat dalam setiap orang yang percaya kepada Yesus. Yesus bangkit untuk mengangkat harkat dan martabat setiap orang yang percaya kepadanya. Di dunia ini Bapak dan Ibu, kalau kita rasakan secara manusia berat, semua aspek kehidupan punya pergumulannya masing-masing. Akan tetapi bagaimana kita bisa menata pergumulan itu menjadi berkah? Karena Yesus bangkit untuk membangkitkan ekonomi setiap orang yang percaya. Yesus bangkit untuk menyembuhkan setiap orang yang menderita dan percaya pada Yesus. Yesus bangkit untuk menyembuhkan setiap luka anak-anak dari permadani. Itulah makna Paskah yang sebenarnya. Ketika kita memperingati Paskah, berarti saat itu ada kebangkitan, saat itu ada kelepasan dari penderitaan menuju kebahagiaan. Ketika kita percaya kepada Yesus dan memperhatikan segala perintah, saat itu ada kelegaan, ada kelepasan, sehingga kita mampu menghadapi setiap persoalan yang ada. Oleh karena itu, di ayat berikutnya Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Hai Simon, apakah engkau mengasihi aku?" 3 kali bertanya. Dan Tuhan Yesus menitipkan, "Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-domba." Kita semua dititipi. Kalau kita mengasihi Allah, kalau kita mengasihi Yesus, gembalakanlah domba-domba. Jadi gembala tak mudah Bapak ini harus mampu menjadi suri dan teladan. Akan tapi menjadi gembala bukan berarti orang akan sempurna. Karena kita manusia adalah memang manusia yang tidak sempurna. Menjadi gembala meskipun tidak sempurna, tapi mari kita belajar untuk lebih dekat dari sebuah kesempurnaan. Oleh karena jalan satu-satunya untuk mengangkat harkat dan martabat kita, agar kita mampu menghadapi segala sesuatu persoalan dengan baik, terangkat bersama-sama dengan kebangkitan Yesus. Ayat yang terakhir dikatakan Yesus, sesudah mengatakan demikian dia berkata kepada Petrus, "Ikutlah." Saudara yang kasih Tuhan, hari ini Tuhan memanggil saudara dan saya. Hari ini Tuhan mengetuk pintu hati saudara dan saya. Mari kita bersama-sama dengan Yesus. Karena di dalam Yesus ada kepastian, di dalam Yesus ada penghiburan, di dalam Yesus ada pengampunan, di dalam Yesus ada semangat baru. Menghadapi segala persoalan yang terjadi dimanapun kita berada. Baiklah, dengan semangat Paskah kita bangkit dan kita terbuka kita. Ada amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersama-sama mengambil